Apa aja diobrolin. Kik. Jumpa lagi di podcast Lamjo. Apa aja diobrolin. Pariki. Ya, siap. Ini jumpa lagi ya. Oh iya. Dalam Ini tema yang berbeza kita. kita podcast Lamjo yang sekarang ini luar biasa. Luar biasanya seperti apa, Pariki? Membahas tentang Apa tuh temanya? hawa. Hawa tuh apa? Hawa panas. Oke, dan hawa nafsu ya. Hawa itu identik perempuan. Perempuan, kaum hawa maksudnya. Kaum hawa yang apa nih? Hawa yang terancam Wah, punah. terancam apanya dong, Pariki? Serem nih sekarang temanya hari Apa ini. tuh? Apa temanya Pariki hari ini? Temanya perempuan dan ancaman. Widih. Bener. Ini bikin aku kaget. Iya, bener. Pariki. Lupa. Jadi perempuan dan ancaman. Jadi tema kita sekarang adalah membahas tentang wanita zaman sekarang. Ini tadi ada kata ancaman, dia terancam, diancam, mengancam, apa memang karena ada apa nih dia? Kok perempuan bisa terancam apanya? Ya, makanya nanti kita tanyakan kepada yang ahlinya. Ada yang ahlinya. Ahlinya. Iya, namanya ke gua juga gua nggak tahu. Nggak tahu ya, Jadi ancaman ini maksudnya begini mungkin. Jadi untuk era milenial yang sekarang ini, perempuan-perempuan atau wanita-wanita sekarang atau gadis-gadis yang mungkin sudah terlihat nih ada permasalahan lah, ada nanti statistik atau ada apa sih namanya ya kayak data yang mengenai masalah perempuan. Perempuan itu contohnya kayak ya begitulah, mungkin ada ya perempuan ada yang dilecehkan atau yang sekarang banyak apalagi Kasus-kasus ini ya. kasus wanita Ruda paksa namanya. wanita Nah, pemerkosaan. saya menyebutnya agak serem juga gitu. Iya. Kalau hal-hal seperti itu, Pak Riki, itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan ada cerita nih, belum lama ini ada seorang gadis umur 16 tahun diruda paksa oleh pria anak-anak 14 tahun, 4 orang. Jadi di bawah usianya. Maksudnya Jadi gini, ceweknya ini umur 16, diruda paksa. Ruda paksa itu apa? Alias diperkosa. Gitu aja udah. Iya. Diperkosa oleh anak di bawah Tapi di usia. umur. Itu ini. Jadi yang ini agak lebih dewasa perempuannya 16, tapi dipaksa sama umur-umur yang yang 14. di bawahnya. Iya, ini kan krisis akhlak. Bisa dibilang ya biadab lah ya. Ini karena apa? Ternyata medsos itu di medsos itu sangat mempengaruhi perilaku anak, tingkah laku anak. Yang tadinya alim, pendiam gitu di kamar, karena dia sering menonton ya maaf ya konten-konten porno aksi, Iya. pornografi, Itu dia. ya, seperti kasus di Jaksel malah itu para produksinya ya. Dan karena sering menonton itu, akhirnya dia menjadi anak yang liar secara seksual. Dia memaksa seseorang temannya sendiri padahal itu. Mungkin pengaruh dari medsos, pengaruh porno aksi, dan pengaruh dari miras. Ya, Dan karena obat-obatan terlarang. perkembangan teknologi kan susah kita tahan juga ya. Iya. Ya, karena mungkin ada medsos yang sekarang ini memang menggairahkan, maksudnya untuk bisa ya menggairahkan para kaum laki-laki. Iya, karena Contoh kayak dia joget-joget apa semuanya. betul, di medsos juga kita lihat begitu banyak wanita-wanita yang vulgar ya, umbar aurat, bahkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang hanya sekedar pakai celana pendek, kaos tangan pendek, dan mungkin juga badannya pendek. Nah, itu. Narsumnya gua telepon dulu udah sampai mana Oke. dia. Jadi kita menghadirkan narasumber nih ya. Ada narasumber. Siapa dia? Siapa dia, Pak Riki? Seorang perempuan juga nih. Dia aktivis perempuan. Aktivis perempuan Siapa dia, dan Pak Riki? Cepat kesehatan panggil dia. mental. Bernama Eka Gusmanti SSIT SOSMKes. Wah, solo gelarnya luar kayak jalan biasa. tol ya, panjang banget ya. Tiga. Ya, saya telepon dulu ya, udah sampai mana nih orang. Oke, Pak Riki, silakan hubungi aktivis perempuan yang akan bicara tentang perempuan dan ancaman. Dia sampai mana? Podcast. Ya udah, Lam. udah dekat. Oke, yuk. Ya. Baik. Udah Pak dekat Riki. ya, rupanya. Ya, nanti
ketika beliau hadir, saya menyiapkan makanan, minuman ya. Ya makanan paling sekedar tumpeng ya. Tumpeng, nasi goreng. Jauh. Kerjanya agak jauh ya. Biasanya dia memang suka agak haus. Agak haus ya, haus juga nanti. Kita sediain. Ya kita siapin sediain air minum. rebusan rambutan nyonya sama jus daun mengkudu. Wih, rasanya nikmat. Ah, itu dia Wah, datang. nampaknya. Selamat datang Bu Eka. Hadir ya. Narsum kita ya, silakan. Saya mau ambil makanan dan minuman dulu ya. Apa kabar Eka Gusmanti? Aduh, biasanya saya taunya anti, ya kan? Jadi memang Anti siapa, Bang? akraban anti bala-bala, Iya. anti bala-bala. Orang tahu sangkain anti suka bala-bala, rupanya. Karena bawel. Oh, bawel. Bala-bala gitu. Oh, jadi itu bala-bala. Bala-bala. Jadi- Bahasa Sundanya bala-bala. Bala-bala. Ih, Oh. kamu teh bala-bala banget sih gitu. Oh, bala-bala bukannya bakwan. Bakwan makanan ya. Bakwan. Jadi filosofi bakwan itu kan dia dari yang sisa makanan dirubah menjadi enak. Ya mungkin berdasar itu juga. Dari kecil suka Suka apa? bawel. Suka bawel. Mungkin waktu kecil tuh ada apa? Lidahnya dikerok. Ini kebanyakan keroknya. Oh, iya. Eka Gusmanti SSIT SOSMKes. Yes. S3 dong. S2 Bang. Tapi Wah, saat S2. ini lagi proses untuk ke gelar doktoral sih. Oh, gila, Gitu. keren juga ya, masih muda udah sekolahnya berarti udah tinggi. Setinggi pohon. Setinggi pohon. Enggak sih, ini ada filosofinya juga dong gitu. Apa tuh? Karena melihat di sekitar tuh banyak banget Bang terkait sama misalnya perempuan tuh nggak boleh berkarir, ya kan? Budaya-budaya patriarki nih di Indonesia Iya, nih banyak betul. banget. Salah satunya itu kan nyerempet-nyerempet sama yang akhirnya jadi pelecehan seksual. Ya. Ya, perempuan selalu disalahkan. Ini pas dulu banget. ya. Pas banget tadi saya dengan MC yang pertama membahas tentang perempuan Oh. dan ancaman. Jadi terlihat bahwa perempuan dan wanita ini terancam punah. Bukan ya? Bukan ya? Dinosaurus ya. Enggak, karena memang ya kayak tadi kameramennya tadi itu dia masih bujang tuh. 34 tahun si itu arek udah. Jadi kok gue pernah bilang juga ke mereka, emang wanita kagak ada apa lu, waktu kan semakin terus semakin berjalan bro, gue bilang lu kapan mau meritnya gitu. Ingat Bang, ya. perempuan bukan pilihan. Oh. Kenapa harus ada pilihan terhadap perempuan? Sama juga kan, laki-laki juga nggak mau dipilih juga kan karena merasa punya hak untuk yang sama kan? Ya sama, perempuan juga nggak mau Padahal dipilih. perempuan itu kan 1:1000 ya, kalau nggak salah. Banyakan perempuannya kan katanya. Itu mengikuti budaya mana? Ada budaya yang patriarki, ada yang sesuai dengan Komnas HAM, ya kan? Gitu. Jadi kita ayo sama-sama nih terbuka tentang dengan kesetaraan gender, ya kan? Siap. Laki sama perempuan sama bang, bisa juga bang. Perempuan bisa benerin genteng. Ya, oke. Perempuan bisa melahirkan, laki bisa melahirkan. Ya nggak bisa. Oke, jadi sekarang temanya adalah perempuan dan ancaman. Anti ini atau Eka Gusmanti sebagai aktivis perempuan nih di Indonesia. Ya, Nah, salah satunya. Jadi saya memang fokus di bidang aktivis perempuan dan kesehatan mental karena itu banyak sekali yang berkaitan. Melihat salah satu perempuan itu menjadi salah satu pelopor bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa itu dari perempuan. Ya kan? Bayangkan kalau perempuan terus didiskriminasi, ya kan? Dengan pandangan-pandangan stigma negatif. Terus punya anak akhirnya dia tidak bisa memberikan satu perilaku kasih sayang yang terbaik, itu kan mengganggu pada si anak. Akhirnya kita anak ini generasi bangsa yang nanti kita nggak punya generasi kualitas bangsa yang bagus. Jadi menurut Anti sekarang perempuan itu gimana? Perempuan memiliki kesetaraan yang sama, kesetaraan gender. Jadi kalau ada yang bilang terjadinya pemerkosaan akibat pakai baju panjang kayak saya gini, terus misalnya terjadi pelecehan seksual, yang mau disalahin siapanya? Perempuan. Punya data nggak bahwa kalau aku bawa data ya, sayangnya nanti kita tunjukin ya. Ada data di mana beberapa pelecehan seksual itu terjadi bahkan pakaiannya tertutup bang, bahkan dengan pakaian ibadah. Oh, itu mungkin laki-lakinya lagi mabuk kak? Beritanya ya? Enggak? So kalau laki-lakinya lagi mabuk tetap dibenarkan, enggak dong? Oh iya. Serem. Iya.
Jadi ini benar-benar di Hati-hati. depan saya ini benar-benar Ya. gila, benar aktivis ya. Jadi Iya. ya kalau untuk dilihat memang perempuan sekarang nih, apalagi sekarang lagi maraknya medsos ya, maraknya medsos. Contohnya kayak di TikTok, mereka pada bergoyang. Nah, itu kan kadang-kadang memang laki-laki syahwatnya keluar tuh, ya kan, syahwatnya keluar pas lihat gitu. Nah mungkin pas dia lagi sendirian tadi melihat perempuan yang tertutup tadi, tapi dia mungkin pandangannya wah, nah disitulah mungkin terjadinya gara-gara medsos juga berarti. Disalin medsos juga tadi Open, kita bedah kasus sih Bang. Sambil minum Tahu nih dia nih, si Bang Riki ini bakal tahu kalau argumen sama aku agak-agak panjang kali lebar ya Bang Iya, ya. nggak apa-apa. Bang Riki, yang dikatakan punya syahwat itu hanya laki-laki saja atau perempuan? Oh ya, perempuan juga ada. See, I already talk to you before bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama punya syahwat, Iya. punya nafsu. Apakah kekerasan seksual atau pelecehan seksual terjadi hanya pada perempuan? Enggak juga Bang. Pernah tahu artis yang kemarin-kemarin yang band yang mengalami pelecehan seksual? Vokalis yang akhirnya Laki-laki? Iya, Dilecehin sama perempuan. Diapain dia? Karena dipegang salah satu anggota tubuhnya, bagian vitalnya. Apakah itu Iya, iya. tidak termasuk pelecehan seksual? Iya, pelecehan seksual. Hey laki-laki, open your mind. Tapi kan perbandingan 1000 banding 1 yang paling banyak perempuan. Karena ini menjadi culture, jadi ada budaya yang mendarah daging bahwa kalau ada budaya namanya patriarki ya Bang, kalau kita pernah bahas itu bahwa patriarki itu yang akhirnya membuat si perempuan ini terbatas dalam segi hak, pemenuhan hak, terus kemudian dalam pengambilan langkah-langkah keputusan, ya kan? Termasuk dalam pendidikan Bang. Kalau zaman dulu perempuan itu nggak apa, udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Iya, betul. Padahal terciptanya suatu generasi bangsa yang unggul, yang mendidik siapa Bang? Ya, pusing kan lo Bang? Kita balikan aja gimana? Gue host aja. Aduh. Jadi hati ya yang mau argumen sama aku. Jadi kalau ya sekarang ini memang perempuan itu udah kelihatan lah bahwa ya laki-laki itu malah kadang-kadang udah mulai terkalahkan sama perempuan. Ada sekarang udah ada apa namanya, proporsinya udah ada Bang. Jadi kan kalau di kursi wakil rakyat pun kan suara perempuan harus ada pengisian beberapa persennya, ya kan? Terus kemudian juga sudah ada dong kepala daerah yang sudah menjadi apa namanya, kepala daerah seorang perempuan. Itu kan artinya apa? Kita sudah mulai aware nih, gitu kan? Bahwa perempuan punya hak yang sama. Diharapkan bahwa suara perempuan ini terus didengarkan. Karena memang perempuan dan ancaman itu sangat rentan, gitu ya. Suka tidak suka, ada beberapa data berdasarkan data hasil WHO pun dan berdasarkan data dari Indonesia sendiri, terjadi pelecehan seksual itu memang dominasi pada perempuan. Tapi kami para aktivis perempuan sangat menentang kalau disampaikan bahwa itu karena perempuan dan syahwatnya laki-laki. Hey, yang punya syahwat bukan cuma laki-laki. Iya, kadang-kadang memang perempuannya ya begitu, mengumbar. Nah. Gini. Nih, salah satu bentuk. Nih, dadanya gitu. Nah kan, ya kan. Itu harus gua tuh. Iya. Apalagi yang bener aslinya perempuannya ya kan. Hal-hal yang kayak gini yang bikin stigma negatif. Lo pikir yang cuma joget-joget gitu tuh perempuan doang? Lo lihat lo di TikTok di laki-laki aja pada begitu-begitu. Itu kalau di TikTok, kalau laki-laki kayak begitu, kagak ada yang nge-like. Lah, gue juga pernah begini joget-joget di sini, mana yang Ya, nge-like? oke, Gua bilang ngeliat orangnya, lo. iya. Coba kalau cewek udah gini-gini. Buset, ada yang nge-like banyak amat, followernya juga buset, udah jutaan. Ya itu yang gue bilang bahwa semua itu kesetaraan gender sama. Jadi lu jangan mendiskreditkan nih si perempuan. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita bahas tentang apa ini, taruhlah saweran ya. Ini kita gelas kosong dulu bahwa sebenarnya saweran itu ya kita tahu ya. Lo kalau nyawer tuh bagian pasti ada orientasi tertentu dari anggota tubuh. Hal yang kayak gitu udah termasuk pelecehan gak sih menurut lo? Temen-temen ya juga. Ya nggak? Iya. Lo ngasih 2.000. Tapi kan perempuannya seneng. Nah, Perempuannya seneng kan disawer. Enggak, gini, gue Mamat. Pertama kan yang awal cewek yang goyang. Nah, ini laki-laki tadinya mau ngasih, kadang-kadang ngeliat cewek
cakep nih gitu ya kan. Wah, final juga ya kan. Langsung deh apa aja langsung dikeluarin coy gini. Sah. Nah, Kalau itu menurut gua dia. sih ya nggak pelecehan lah itu orang sama seneng. Karena perempuannya itu nggak gua nggak mau gitu kan. Apaan ini? Lu sama aja ngelecehin gua kalau gua dikasih duit. Ya, enggak, orang perempuannya ngambil terus. How do you know, lo tahu tuh gimana perasaan hati perempuan sebenarnya? Enggak, jadi sebenarnya gini, memang ada beberapa untuk kategori hal-hal yang kayak kategori saweran ini, kita tuh para aktivis atau misalnya pribadi gue sendiri pengen mendorong adanya hukum yang diatur oleh pemerintah Republik Indonesia terkait dengan hal ini. Lo tau kenapa? Bayangkan kita megang aja itu udah menjadi satu bentuk pelecehan. Bagaimana lo nyawer? Ya kan? Terlepas dari kita gelas kosong dulu ya, ini ada budaya patriarki, ada HAM gitu kan. Budaya patriarki balik lagi. Ya udah emang perempuan mah kayak begitu. Sama kayak ya udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi kalau perempuan mah. Balik lagi tuh budaya tuh. Padahal yang punya syahwat nggak cuma laki-laki, say. Ya, perempuan juga punya syahwat. Iya. Yang joget TikTok gak cuma perempuan. Lo buka TikTok lo sekarang. Gua buka TikTok, berapa banyak laki-laki sekarang yang demen joget-joget. Iya, Ya, banyak lah. Itu udah pasti banyak. Lu Iya. lihat nih. Ya, maksudnya begini mungkin nanti, ya kan? Kalau ini dia ya kenapa nggak dibilang pelecehan? Karena mungkin itu pekerjaan dia. Sedangkan kalau misalkan ini memang bukan pekerjaan dia, tiba-tiba ada yang nyawer, ya dia nggak mau, wajar gitu. Mungkin dia lebih profesional, memang ini bukan pekerjaan saya, begitu kali. Ya, nah gitu juga, Oh, Bang. gitu juga. Jadi saweran itu kan budayanya Indonesia sebenarnya, Iya. Bang. Nah, Minum kalau apa? kita lihat lagi ya, itu tuh tujuan nyawer apa sih lu? Tujuan nyawer tuh lu cuma pengen pride doang, gaya. Gaya, laki-laki tuh kalau nyawer tuh gaya. Bukan itu pride. prestasi bahwa dia ya ibaratnya kan dia seorang penyanyi, terus dia ya laki-laki itu memberikan prestasi lah pada dia itu bahwa dia itu nyanyinya bagus, terus ada goyang-goyangan dikitnya bagus gitu kali kan. Pernah kita balik gak sih? Laki-laki yang joget di depan perempuan, kita yang nyawer. Ada nggak sih? Ada lah. Tapi kan nggak jarang. Ya ampun, jangan dikatakan jarang atau enggaknya. Kita sekarang by data aja. Iya. Jadi laki-laki dan perempuan sebenarnya sama. Jadi Indonesia ini saat ini sedang berusaha untuk kita menggodok banget tentang kesetaraan gender. So teman-teman, kita harapkan ya bahwa jangan ada stigma negatif terkait dengan framing negatif terhadap perempuan. Perempuan punya hak yang sama dalam pendidikan, ya, dalam hak suara pemilihan, ya kan, dan dalam hak-hak lainnya. Oke. Jadi kalau ada kasus pelecehan yang intim dengan perempuan gitu ya, ya kita bedah aja, nggak selalu semua itu perempuan, dan bahkan memang sebenarnya nggak boleh jadi kasus-kasus perempuan itu yang jadi diskreditkan kayak gitu. Iyalah, nanti kan aktivis untuk Ya, perempuan, dong. ya. Bela untuk perempuan. Mohon maaf, ini lah, pertanyaan dari siapa? Perkataan saweran. Hah? Ada orangnya? Ada, ntar nanti dari netizen kita. Oke lah, untuk masalah pelecehan dan untuk masalah perempuan udah kita bahas. Ini juga kita ada beberapa netizen yang ini kan Anti sebagai perwakilan perempuan. Ada netizen kita mempertanyakan masalah kepribadian perempuan juga nih, wanita. Nah, pertanyaan begini nih, ntar jawab ya. Tapi ini masalah pribadi ya. Oke. Udah bukan masalah pelecehan lagi lah gitu. Nah, jadi ada laki-laki yang mempertanyakan untuk para wanita ini, kenapa sih wanita itu selalu gampang marah kepada laki-laki gitu. Itu pertama. Oke. Ini udah Anti kan Hawa sebagai nih, udah Hawa nih ya, menjawab nih. ya, Ya, sabar dulu ya. Tenang teman-teman perempuan ya, ada aku di sini. Iya, Ya. Kenapa sih? Iya, emang kadang-kadang gitu. Apalagi kalau misalnya lagi pacaran ya. Lagi pacaran gitu ya kan. Ini rata-rata perempuannya ini yang lebih emosi, maksudnya yang lebih jadi kalau salah sedikit laki-laki langsung diginiin. Coba kalau wanitanya salah, ya kan? Laki-laki kadang-kadang sabar, ya udah kan gitu kan. Nah, kalau sebagai wanita gimana nih? 1, 2, 3 sama. Kalau bicara emosi bukan masalah tentang gender perempuan dan laki-laki, tapi setiap manusia punya, pada dasarnya punya sama-sama emosional. Dalam kepribadian itu tidak melulu hanya karena perempuan dan laki-laki, Bang. Seorang laki-laki ada nggak yang sangat feminim dalam perasaannya? Banyak. Ada juga ya. Iyalah.
Jadi teman-teman tenang aja ya. Tapi memang perempuan itu ada hormonal bang. Ya hormonalnya itu kan dia menstruasi dari anatomi tubuh aja dia memang ada mengalami beberapa hormonal yang mungkin itu salah satunya bisa menyebabkan up and down-nya dalam mood stabilizer-nya begitu. Jadi kalau misalnya memang ngerasa relasi pasangannya ada masalah dalam emosi, boleh dong kayaknya kita konsultasinya ke psikolog atau ke dokter spesialis jiwa karena ada tuh sekarang. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih nanti nih dari netizen ya kan, karena banyak juga nih pertanyaan buat perempuan nih kan nanti sebagai perwakilan perempuan ya di sini ya. Nah, terus nih pertanyaannya, kenapa cewek jarang banget mau ngomong apa yang mereka rasakan sebenarnya? Ya kadang-kadang dipendem aja gitu. Nggak juga. Hah? Kan gue udah bilang kesetaraan gender. Masalahnya nggak semua kita bisa sama ratakan kayak gitu. Itu kan tergantung Tapi masing-masing. rata-rata laki-laki merasakan perempuan tuh seperti itu. Makanya aku bilang jangan melanjutkan kesalahan budaya yang memang udahlah terima aja udah kodratnya perempuan gitu. Please deh kita punya hak yang sama ya sebagai manusia, nggak melihat laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau dibilang kenapa seperti itu nggak semua, karena gue tipikal orang nih ya bang ya secara pribadi ya gue nggak pernah menyimpan perasaan yang nggak gue suka, gue nggak suka gue ngomong bang. Langsung ngomong sama laki lu ya. Gue kagak demen nih ya kalau begini bentuknya ya cakep, gitu. bener. Karena Jadi langsung apa? terbukaan ya. Iyalah kalau begitu gitu nanti ya udah susah nanti ke depannya jadi akumulasi malah jadi lebih nggak bagus kalau akumulasi gitu. Gua nggak demen nih kalau lo kayak gini, gua nggak kasih lo malam Jumat. Lah? Waduh, gitu gak ya. gitu ya, iya. Iya, terus ada juga kenapa wanita selalu benar dan laki-laki selalu salah. Ada yang kayak Lo gitu. kata siapa lo? Enggak begitu. Gitu ya. Wanita tidak selalu benar, wanita juga tidak selalu salah, laki-laki tidak selalu benar, laki-laki tidak selalu salah, semua kembali pada kepribadiannya masing-masing. Mari sama-sama kita mengedepankan kita punya hak yang sama, itu aja. Jadi bangkitlah para wanita-wanita, kita lihat nih banyak pelopor kita, Bu Sri Mulyani, ya kan? Udah banyak banget sekarang menteri, pejabat daerah yang seorang perempuan ya, wakil rakyat kita juga banyak yang perempuan dan banyak yang memang berkualitas ya, sahabat perempuan. Ayo kita maju, kita punya suara yang sama, ya kan? Oke, terakhir sebagai aktivis perempuan dan kesehatan mental, harapan untuk perempuan ini bagaimana seluruh Indonesia? Tidak banyak, cuman saya minta sama teman-teman perempuan tetap semangat, tetap membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih maju, bahwa perempuan memiliki kesetaraan dan hak yang sama. Jadi kalau perempuan itu nggak bisa dibatasin dalam mendapatkan hak pendidikan, bahkan menikah pun itu harus dari kesiapan dirinya, bukan lagi karena udah usia, udahlah anak perempuan mah langsung dinikahin aja kalau udah balik. Itu banyak banget tuh bang. Ini kalau di kota-kota besar nih ya bang ya, ini udah mulai aware sama media, tapi kalau bisa bayangin gak bang, yang gak kejamah media, yang di pelosok-pelosok daerah, bang, anak 16 tahun udah nikahin bang, ya banyak, ya, masih banyak padahal sih. ada loh bang, itu hak-hak pelopor tentang anak gitu ya bang, anak itu gak boleh dinikahin sebelum usia 19 tahun, dia harus minta dari pengadilan bang, itu dia, ini kalau kita bahas lagi panjang nih, perkawinan anak jatuhnya nih, kecuali yang MBA ya. Itu juga ada bang, ada bahasannya sendiri. Jadi teman-teman bahwa anak juga punya hak ya. Itu jadi repot jadi panjang sama gue, ya kan? Ya udah. Kita bahas yang lain lagi. Nanti kita lanjut lagi ya guys untuk podcast Lampu Hijau. Lamjo, podcastnya Lampu Hijau. Apa aja diobrolin. Cukup sekian dari saya. Saya Anti Bala-Bala, Eka Gusmanti, mengucapkan terima kasih ya sama Lampu Hijau. Sama-sama Anti. Jangan kapok ya bang. Iya nanti saya undang lagi, thank you bang. Ya. Oke, dadah semua. Podcast Lamjo, apa aja diobrolin. Kok. Podcast Lamjo, apa aja diobrolin.